Hai, aku di sini episode 2. Bagaimana dengan rasamu untuk hari ini? Apakah baik-baik saja? Atau sedang tidak baik-baik saja? Atau mungkin rasanya tidak dapat didefinisikan dengan kata-kata karena tidak ada satu kata pun yang tepat. Kalau boleh memilih, mungkin poin ketiga ini yang cocok untuk hari ini. Campur aduk. Tapi tahu nggak? Yang aku yakini setiap hal yang terjadi itu punya warna uniknya tersendiri. Warna-warni, indah, dan keindahan yang aku ingin bagikan ke kita semua untuk hari ini, aku catat dalam 2 garis besar. Yang pertama, diawali dengan rasa getirnya penghakiman. Memahami bahwa tanpa pengajaran tertentu, seseorang bisa menjadi hakim yang ahli terhadap kisah hidup orang lain yang bahkan dia tidak tahu secara total. Bicara sesuai dengan keinginan, menduga-duga sesuai dengan kemampuan, bahkan menambahkan bumbu ketidakbenaran untuk membuat kisah itu lebih sedap didengar dan direka-rekakan. Satu hal yang kupelajari atas rasa getir yang pekat ini adalah kita hanya mampu mengontrol diri kita sendiri tanpa perlu membalaskan, tanpa harus memvalidasi, dan tanpa harus sibuk menyuarakan apapun untuk membenarkan atau sekedar untuk mengajak orang lain supaya memihak kepada kita. Karena pada dasarnya kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Dan hakim tetap akan sibuk menghakimi. Kita tidak mampu mengontrol apapun yang ada di luar kita. Pikiran orang lain, perkataan orang lain, atau penilaian dan perasaan orang lain terhadap diri kita. Maka yang pasti adalah kita harus terus mengerjakan hal-hal yang baik dan benar. Semampunya kita, sekuatnya kita. Inilah kenyataan yang sebenarnya yang ingin Yesus sampaikan. Orang banyak yang datang ingin menghakimi perempuan yang berdosa itu dengan melemparinya dengan batu, seolah-olah mereka yang datang itu telah menjadi orang yang paling sempurna, dan perempuan itu menjadi orang yang paling hina dan paling berdosa. Siapakah kita sebenarnya? Siapakah aku? Siapakah kamu? Yang kadangkala kita menjadi seorang ahli kunci di bidang tertentu yang bukan seharusnya menjadi ruang kita. Kita dengan ketidakberdayaan kita, dengan kehinaan kita, dengan kebersedosaan kita, sebenarnya sangatlah tidak layak untuk memberikan penghakiman apapun, bahkan memaksa orang lain untuk menjadi serupa dan satu standar dengan apa yang kita pahami dan kita percayai. Tak ada satu alasan pun yang mampu membuat kita atau mungkin mengizinkan kita untuk menghakimi dan memberikan penghakiman terhadap orang lain. Bagian kedua, sebagai respon atas keadaan itu adalah untuk kamu yang merasakan hal yang sama. Teruslah tersenyum atas keadaan apapun. Kadangkala diam dan tersenyum
menjadi respon terbaik untuk beberapa keadaan yang mungkin terbilang sulit untuk diteruskan. Memahami bahwa seni menenangkan diri dalam situasi yang rumit itu tidaklah mudah. Seseorang kadang-kala membutuhkan waktu yang lama, memiliki cara yang beragam hanya untuk sekedar bertemu dengan rasa tenangnya. Dan yang paling penting dalam proses untuk sampai kepada titik ketenangan itu, di situasi awal ketika badai penghakiman itu datang kepada kita, maka kita harus mengarahkan diri kita, hati kita kepada rasa yang mau mengampuni, yang mau menerima, yang mau memaklumi bahwa manusia memang sumber kekecewaan dan sumber rasa sakit. Dengan rasa pengampunan, harga pengampunan yang kita keluarkan, yang padahal adalah sesuatu yang sangat mahal dan sulit, itulah yang akan mempercepat kita menerima harga ketenangan di dalam diri kita. Untuk kita yang selalu sibuk berada pada poin pertama, sibuk menyenter, menzoom, melihat, menyoroti hal-hal tentang orang lain, maka kita harus belajar memahami bahwa kita semua adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang yang lemah, dan orang yang paling berdosa. Dan untuk kita yang sedang berjuang, tepat berada pada poin yang kedua, kita harus terus melangkah. Ini bukanlah garis akhir. Rasa sakit atas penghakiman bukanlah garis finish untuk semuanya. Hari baru masih tiba. Kehidupan harus terus berlanjut. Kita harus terus bergerak, maju, terus tersenyum, kerjakan sebaik mungkin, doakan sekuat mungkin, dan jangan ragu-ragu untuk membayar mahal, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menurutmu sangat menyakiti hatimu. Karena dengan harga yang mahal yang kita berikan, pengampunan itu, itulah satu-satunya cara untuk kita bisa menenangkan, mendamaikan diri kita sendiri.